Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari. Good news kali ini saya akan menyampaikan satu tema renungan firman Tuhan dengan judul kelegaan. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya akan bacakan dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Masa-masa sulit seperti ini, di masa pandemi yang berkepanjangan seperti ini, ada banyak orang yang mencari ketenangan. Ada banyak orang yang mencari kelegaan. Dengan berbagai macam cara, mereka berusaha memperoleh ketenangan. Mereka berusaha memperoleh kelegaan. Tetapi firman Tuhan pada saat ini memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa kelegaan hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana saudara dan saya memperoleh kelegaan itu? Hal yang pertama yang ingin saya bagikan adalah bahwa kelegaan itu hanya kita peroleh, hanya kita dapatkan melalui satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak ada di tempat lain kita beroleh kelegaan. Sebuah lagu lama mengatakan, kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya apa? Bahwa satu-satunya pribadi yang dapat memberikan kelegaan kepada saudara dan saya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Saat kita mencari damai, saat kita mencari ketenangan, ingat, dunia tidak akan pernah dapat memberikan kedamaian. Dunia tidak akan pernah dapat memberikan kelegaan. Hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kelegaan itu saudara dan saya akan alami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya mendapatkan kelegaan itu? Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang. Jadi yang pertama tadi jelas, untuk memperoleh kelegaan kita tidak bisa mencarinya di dalam dunia ini. Kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, untuk mendapatkan kelegaan, saudara dan saya harus memikul kuk yang Tuhan Yesus pasang. Kuk dalam perjanjian lama seringkali identik dengan apa? Penghukuman. Kuk dengan perjanjian lama identik dengan apa? Dipaksa untuk taat. Tetapi kuk yang Tuhan maksud adalah ketundukan kita, ketundukan saudara dan saya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketundukan yang utuh, ketundukan yang didasari oleh kasih, ketundukan yang didasari oleh kebenaran kepada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk memperoleh kelegaan, kita harus memikul kuk yang Tuhan Yesus pasang. Artinya kita harus menundukkan diri kita kepada pengaturan Tuhan, kepada rancangan Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan atas hidup setiap kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan Yesus mengajarkan supaya saudara dapat memperoleh kelegaan. Yang ketiga, kita harus belajar kepada Tuhan Yesus Kristus tentang apa? Rendah hati dan lemah lembut. Bicara rendah hati atau lemah lembut,
Itu bicara hati yang mudah dibentuk. Saudara dan saya, untuk memperoleh kelegaan, kita harus memiliki hati seperti hatinya Tuhan Yesus Kristus. Hati yang mudah dibentuk, hati yang mudah mengikuti tuntunan Tuhan, hati yang mudah mengikuti apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Biarlah melalui ketiga hal yang kita belajar pada saat ini, saudara dan saya memperoleh yang namanya kelegaan. Penuhi undangan Tuhan Yesus, karena hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan kelegaan. Pikulah kuk yang Tuhan pasang. Kuk bukan bicara penghukuman, kuk bukan bicara keterpaksaan, tapi penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, untuk memperoleh kelegaan, mari kita belajar pada Tuhan Yesus Kristus tentang apa? Kerendahan hati dan kelemah lembutan. Hati yang mudah dibentuk, hati yang mudah mengikuti kehendak dan maunya Tuhan. Dan saya percaya kelegaan akan menjadi bagian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.